perkenalkan, nama saya Emi Rambu Moralambi. Saya adalah mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang dengan prodi S1 Keperawatan. NIM 14200013R. Di video ini saya akan membahas 3 topik. Topik yang pertama, gangguan sirkulasi darah. Topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Topik yang ketiga, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Topik yang pertama, gangguan sirkulasi darah. Definisi gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Faktor penyebabnya yaitu terdapatnya plak atraumatus, 2. Kekentalan darah yang tinggi, 3. Berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Jenis gangguan sirkulasi darah. 1. Kongestis atau bendungan atau hiperemia. Kongestis adalah keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Kongestis atau bendungan atau hiperemia dibedakan menjadi 1. Hiperemia akut, 2. Hiperemia kronik, 3. Hiperemia aktif, 4. Hiperemia pasif. 2. Perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Bentuk perdarahan adalah 1. Perdarahan internal, 2. Perdarahan eksternal. Penyebab terjadinya perdarahan yaitu trauma, kelainan mekanisme hemostatis, kerusakan dan kelainan pembuluh darah. 3. Trombosis. Patofisiologi trombosis adalah keadaan di mana aliran darah melambat, maka trombosit akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. 4. Embolus. Embolus adalah suatu benda asing yang terbawa aliran darah berasal dari suatu tempat tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Embolus dapat berbentuk benda pada yang berasal dari sel kanker, bakteri atau jaringan, dan juga embolus dapat berupa cairan seperti zat lemak, cairan amino, dan embolus gas. Ada 2 jenis embolus yaitu embolus vena dan embolus arteri. 5. Shock. Kondisi di mana menjadi ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vakular yang disebabkan oleh bertambahnya ruang vakular. Ada 2 jenis shock yaitu shock primer dan shock sekunder. 6. Infak. Sumbatan yang terjadi pada aliran arteri menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadi iskema pada darah yang dialiri yang berakhir menjadi infak. Bentuk infak adalah 1. Infak pucat atau anemia, 2. Infak merah atau hemoragi. Topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Definisi keseimbangan cairan. Cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Cairan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan ekstravena dan distribusikan ke seluruh bagian tubuh. Untuk menjaga keseimbangan cairan, maka cairan didistribusikan dalam 2 kelompok, yaitu 1. Cairan ekstrasel atau extracellular fluid, 2. Cairan ekstrasel atau intracellular fluid. Gangguan keseimbangan cairan. Gangguan keseimbangan cairan terdiri dari 2 jenis yaitu kekurangan berupa dehidrasi primer dan sekunder
serta berkelebihan cairan berupa edema yang dapat terjadi disebabkan oleh penurunan tekanan osmotik, peningkatan tekanan hidrostatik seperti pada ibu hamil, penderita sirosis hepatis, penderita gagal jantung, terlalu lama berdiri, radang dan infeksi, serta kelebihan natrium. Keseimbangan elektrolit. Beberapa elektrolit penting dalam tubuh harus dijaga keseimbangannya, seperti natrium, kalsium, magnesium, bicarbonate, dan fosfat. Bila zat elektrolit tersebut terganggu sehingga tidak seimbang, baik berlebihan maupun kekurangan, maka akan mengganggu tubuh dan menimbulkan beberapa gejala. Topik yang ketiga, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya. Bila berlebihan dari tubuh, maka ginjal memainkan peranan kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Gangguan keseimbangan asam tubuh yang pertama, asidosis fosfatitorik adalah kondisi di mana kesamaan darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Pengeluaran karbohidrat oleh paru yang tidak adekuat akan menyebabkan terjadinya asidosis fosfatitorik. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi di mana kesamaan darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Akibatnya, pernapasan akan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam berupa karbon dioksida melalui nafas. Selain itu, ginjal juga akan membantu usaha mengkonsumsi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam urin.